Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Laila dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Penyiaran, Fakultas Dakwah Komunikasi Islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Malam ini saya berada di warung kopi Pekalipan yang pada tepatnya ini di Jalan Pekalipan. Nah, di samping saya ini ada owner atau pemilik kopi Pekalipan. Saya kenalkan, saya bersama Mas Oki selaku pemilik Pekalipan. Saya izin bertanya kepada Mas Oki, boleh? Boleh. Baik. Pertanyaan yang pertama, itu sejak kapan Mas Oki menggeluti bidang perkopian ini? Kopi itu udah jadi apa ya? Kayak khususnya kita sebagai laki-laki ya, kayaknya kalau nggak ngopi itu hukumnya wah nggak wajib gitu tuh. Tapi akhirnya ngopi wajib jadinya. Dari wajib kita hobi ngopi, yang akhirnya ada ketertarikan. Kok seru ya kayaknya kalau sampai akhirnya kita menikmati kopi itu hasil dari seduhan sendiri. Gitu kan. Iya. Akhirnya coba kita main dari beberapa kafe, kedai kopi, itu sebagai observasi juga gitu tuh, seberapa jauh ketika saya menikmati kopi. Udah lama itu, sekitar kayaknya 2012-2013 mulai belajar kopi sambil nongkrong, asik-asikan, seru-seruan gitu kan. Jadi bonus aja sampai akhirnya bisa belajar gitu tuh. Ya otodidak berarti ya gitu kan, nggak ada gurunya. Jadi kayak iseng-iseng aja gitu dari awalnya, kayak Ya iseng hobi ya. senang sama kopi gitu. Laki-laki kan seringnya nongkrong gitu Iya. kan, ngumpul sama teman-teman apa. Ya itu kan jadi salah satu kegiatan buat kita juga ya, nongkrongnya itu di tempat-tempat kopi karena ada tujuannya sekaligus pengen belajar gitu kan. Kita beli kopi, bonusnya sampai akhirnya belajar nyeduh kopi sendiri. Oh gitu ya. Terus apa yang membuat Mas Oki itu tertarik kepada membuat bisnis kopi ini? Kopi itu udah jadi lifestyle ya, gaya hidup ya. Orang itu udah pasti membutuhkan kafein. Pasti orang itu dengan crowdednya kerja atau aktivitas apapun, orang itu pasti butuh kafein. Yang ngebuat dia itu jadi semangat untuk kerjanya gitu kan. Karena kalau di edukasinya kan tubuh manusia itu membutuhkan dalam satu hari 300 mili gitu kan, 300 mili kafein. Cukuplah 2 gelas dalam satu hari. Oh, berarti menurut Mas Oki itu kopi itu tuh kayak hal penting buat itu ya, manusia gitu, kayak Ya umumnya kan orang tuh nggak bisa kalau sehari nggak ngopi gitu kan, khususnya kaum laki-laki gitu kan. Kalau kaum hawa kan dia mungkin ya sebagian lah, nggak semuanya suka kopi. Apalagi kopi itu kan berkaitannya kita yang laki kadang ngerokok, harus ada kopi nih gitu kan, atau pagi hari sebelum memulai aktivitas harus ada kopi juga. Itu sih. Oh ya. Sebelum warung kopi ini dibuka, warung apa sih yang Mas Oki pernah ikut dengan? Apakah Mas Oki itu pernah ikut sama orang lain atau ada les private gitu buat barista? Sebelum akhirnya memulai bisnis, kerja dulu sama orang lain. Kita belajar yang dimana kita nggak punya modal, tapi kita punya semangat tinggi atau keuletan buat menekuni kopi. Akhirnya kita kerjalah sama salah satu perusahaan besar, ada itu di Transmart, namanya Coffee Bean. Itu masih masuknya PT Transprop gitu. Di situ belajar tentang kopi. Nah akhirnya basic pun akhirnya terpenuhi, tahu tentang cara nyeduh kopi yang dari sederhana sampai yang rumit lah gitu kan. Dan akhirnya dimudahkan dengan adanya mesin-mesin espresso. Jadi akhirnya mudah untuk belajar kopi, tinggal pencet gitu kan, nggak yang manual.
Oh baik, jadi Mas Oki ini pernah ya mengikuti bisnis dengan orang lain guys. Jadi pertanyaan selanjutnya, sebelum warung kopi ini sebelum Mas Oki ada rencana untuk membuka warung kopi lain atau membuat cabang lain selain di sini? Tentu itu ada. Untuk bisnis kemungkinan itu menggiurkan gitu kan, tapi kan langkah bisnis itu kan ada namanya perencanaan ya, ada tujuan untuk kedepannya, itu entah buka cabang, entah buka brand lain gitu kan, tapi itu udah jadi tujuan kedepannya. Kalau memang ada rezeki ya bisa sedekat inilah gitu, tapi kalau belum ya itu udah jadi wacana. Oh gitu ya. Bagaimana cara Mas Oki menjaga kualitas pasar agar tetap bertahan dengan warung perkopian ini? Karena kopi Pekalipan itu kopi yang sederhana, dengan konsepnya trotoar, kita menikmati tatanan kota gitu kan. Dengan konsep yang sederhana ini, jadi akhirnya orang tuh nggak segen buat mampir, buat nyobain kopi di sini. Tapi kalau untuk rasa itu kami selalu mengutamakan, artinya gini, rasa itu nomor satu ya gitu kan. Jadi eksperiensi kita untuk mengutamakan rasa. Ketika ada di beberapa tempat-tempat lain tuh mengeluarkan kopi-kopi baru atau ada tren kopi baru, dulu itu sempat booming gitu kan, namanya kopi gula aren. Namanya semua warung kopi, kedai kopi itu antusias buat kopi gula aren yang terbaik gitu kan. Iya. Itulah salah satu trik untuk menjaga kualitas rasa. Tetap kita ngikutin pasar tetap. Menu paling best seller di warung perkopian ini apa Mas? Kalau kopi mah sederhana, tergantung kebutuhan. Ada beberapa khusus kaum hawa, dia sukanya kopi-kopi yang creamy, yang soft gitu kan. Nah paling ada kopi susu gula aren. Kalau di kopi Pekalipan tuh ada yang lumayan best seller, itu namanya kopi mood. Tergantung moodnya mereka ketika minum itu, dan itu ada sugesti di situ. Iya. Selain kopi itu ada menu lain yang non cafe gitu? Oh ada, kita varian coklat. Di kopi Pekalipan itu menunya cuman 3 menu, kopi hitam, kopi susu, sama coklat. Coklatnya itu bervarian. Nanti ada dari rasa-rasa yang kayak misalkan coklat almond, coklat vanilla, dan itu jarang ditemukan di beberapa kedai lain gitu. Itu. Ini pertanyaan terakhir untuk Mas Oki ya. Boleh. Coba Mas Oki kasih saran untuk pemula yang mau menggeluti di bidang perkopian. Mudah sih sebenarnya gitu kan, selagi kita itu ada keinginan atau ingin belajar buat memulai bisnis khususnya di bidang kopi, itu sangat-sangat mudah dan murah juga gitu tuh, tanpa memerlukan alat-alat yang mahal, tanpa beli bahan baku yang mahal. Kita dengan hal-hal simple sederhana pun kita bisa memulai usaha kopi. Misal gitu kan, kita dengan memulai kita nih budgetnya pas-pasan, bisa nggak mulai buat usaha kopi? Bisa, asal perencanaan dan tahapnya itu jelas gitu kan. Dari RAB-nya disusun gitu kan. Semisal uang ada 5 juta, bisa nggak? Bisa, berapapun bisa gitu tuh. Berarti kan kita konsepnya harus ada gitu kan. Iya, niat. Yang paling susah itu kan niat. Kedua baru eksekusi. Setelah udah eksekusi, kita harus bisa yang namanya tahapan sabar. Sabar itu kan ada tatanan nilainya gitu kan. Sabar menjalani, sabar menekuni gitu kan. Apalagi untuk menghadapi situasi yang dimana kopi itu udah jadi komoditi gitu kan. Jadi kayak udah bahan rempah-rempah. Jadi karena kopi itu bakal banyak diminati oleh orang-orang gitu. Oke. Baik, terima kasih kepada Mas Oki sudah meluangkan waktu untuk tugas wawancara saya. Sama-sama. Kurang dan maafnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.